semuanya, saya Nina Nuraina dari Pendidikan IPA semester 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2281200054. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Struktur Fungsi Hewan dan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Liska Berlian, MSc. Yuk kita langsung saja ke pembahasan mengenai reproduksi pada tumbuhan. Seperti halnya manusia dan hewan, maka tumbuhan juga memiliki alat reproduksi untuk menghasilkan organisme baru dengan sifat sama dengan induknya. Tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan juga sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu melanjutkan dan melestarikan spesies keturunannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reproduksi tumbuhan? Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tanaman. Reproduksi pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual atau yang biasa juga disebut dengan reproduksi vegetatif adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet jantan dan betina. Namun, organisme baru ini berasal dari bagian tubuh induknya secara langsung. Nah, reproduksi vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama yaitu ada reproduksi vegetatif alami dengan cara seperti yang pertama membelah diri, contohnya itu pada spirulina. Kemudian tunas, contohnya pada pohon pisang, pohon palem, dan juga bambu. Nah, selain itu juga ada tunas adventif, contohnya pada daun cocor bebek. Kemudian yang kedua ada metode reproduksi vegetatif buatan, yaitu seperti yang pertama stek, contohnya pada ketela pohon dan juga bunga melati. Kemudian ada cangkok, contohnya pada pohon jambu biji, pohon mangga, dan juga pohon jeruk. Ada dengan cara merunduk, yaitu contohnya pada alamanda. Dan bisa juga dengan cara kultur jaringan atau memperbanyak tanaman dengan cara meristem sel berklorofil supaya menjadi calon individu yang baru. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang reproduksi aseksual. Kemudian, cara reproduksi tumbuhan yang kedua, di sini ada reproduksi seksual atau biasa yang disebut dengan generatif. Nah, pada dasarnya, reproduksi seksual atau generatif ini merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Biasanya, proses reproduksi ini dilakukan melalui cara-cara alami. Reproduksi secara generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Perlu diketahui juga ya, bahwa gamet merupakan sel yang diproduksi oleh suatu organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan salah satu metode reproduksi pada tumbuhan. Pada kesempatan ini dengan cara stek, yaitu stek pada batang singkong. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi, di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain, sehingga meskipun streptocarpus ditumbuhkan dari potongan daun, namun sel akar dan batang dapat terbentuk. Nah, kelebihan dari metode stek ini adalah tanaman yang baru tumbuh dapat memiliki jenis yang sama bersama dengan induknya. Jadi, jika kita menanam pohon berbunga lebat, maka pohon yang baru pun bakal sama lebatnya. Dan selain itu juga, langkah menanam bersama dengan metode stek ini juga amat mudah. Nah, alat yang digunakan pada percobaan sederhana kali ini, yang pertama itu ada cangkul atau garpu dan juga pisau. Kemudian untuk bahannya, yang pertama ada potongan batang singkong, kemudian lahan atau tanah
tanah yang digunakan untuk menanam, dan yang terakhir yaitu ada pupuk. Kemudian, langkah kerja atau cara untuk menanam singkong dengan cara stek ini, yang pertama, pastinya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menanam. Kemudian, mulailah menanam batang singkong ke tanah. Berikan jarak saat penanamannya, jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu renggang. Kemudian yang terakhir, berikan pupuk di sekitar tanaman tersebut. Dari hasil percobaan sederhana yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penanaman singkong dengan cara stek ini berhasil dan juga efektif untuk dilakukan. Dapat dilihat bahwa pada batang singkong hasil stek ini mulai tumbuh daun, yang dimana semakin lama maka akan semakin tumbuh besar. Nah, singkong ini juga sangat kaya akan manfaat. Daunnya dapat digunakan untuk sayuran, batangnya untuk kayu bakar, dan umbinya bisa